Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam mimbar Gemar online. Hari ini Rabu 9 Juli 2025. Saya akan berbagi dari berkat renungan yang saya dapatkan dari jadwal pembacaan yang terambil dari surat Yohanes yang ketiga pasal 1. Akan saya bacakan mulai ayat 1. Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Renungan hari ini akan saya beri judul orang percaya yang baik versus yang jahat. Kita akan melihat yang pertama orang percaya yang benar dan sejati, yaitu orang yang baik, yaitu Gayus. Gayus yang disebut ini adalah seorang pengikut Kristus yang setia dan murah hati. Ia dikenal karena keramah tamahannya terhadap para pelayan Tuhan yang bepergian dan kesetiaan dalam mengikuti ajaran kebenaran. Rasul Yohanes menulis surat ini ditujukan kepada Gayus. Ada beberapa poin tentang kebaikan Gayus. Yang pertama, Gayus adalah anggota gereja yang setia yang dikenal oleh Rasul Yohanes di mana surat itu tertuju. Yang kedua, penerima tamu yang baik hati. Gayus dipuji karena dia ramah tamah terhadap pelayan Tuhan yang sedang melakukan perjalanan, menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, Gayus adalah teladan dalam kebenaran. Gayus digambarkan sebagai seorang yang mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Gayus memberikan dukungan untuk pelayan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Gayus dengan murah hati mendukung para pelayan Tuhan yang datang ke gerejanya, menunjukkan kepedulian dan kasihnya kepada sesama dan kepada pekerjaan Tuhan dan pekabaran Injil. Gayus sangat dipuji oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes mengatakan Gayus adalah orang yang benar. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana seorang Diotrefes. Diotrefes adalah contoh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya tidak benar, tidak hidup dalam kebenaran. Kita akan melihat beberapa poin tentang Diotrefes. Diotrefes adalah seorang pemimpin gereja mula-mula
dalam pelayanan Rasul Yohanes. Diotrefes adalah orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran dan tidak mengenal Allah. Karena satu, sebagai seorang tokoh yang berpengaruh dalam jemaat lokal abad mula-mula, ia disebut oleh Rasul Yohanes sebagai orang yang ingin menjadi orang terkemuka, suka mencari perhatian, ingin menjadi yang terpenting, dan menolak menerima otoritas Rasul Yohanes. Yang kedua, Diotrefes menolak untuk menerima Rasul Yohanes dan saudara-saudara lain yang datang melayani dan memberitakan Injil. Yang ketiga, ia juga mempengaruhi orang lain dan mengajak mereka serta mencegah orang-orang yang ingin menerima para pelayan Tuhan. Dan Diotrefes mengajak untuk mengucilkan orang-orang yang mau menerima Rasul Yohanes dan pelayan Tuhan. Diotrefes tidak menghargai kebenaran. Tindakannya bertentangan dengan orang-orang seperti Gaius yang setia dan murah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11, Rasul Yohanes juga menyimpulkan ayat itu demikian. Rasul Yohanes menasehati, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Peringatan Rasul Yohanes ini membandingkan antara Gaius dengan Diotrefes. Orang yang baik adalah orang yang mengenal Allah dan pasti dia akan melihat Allah. Tetapi orang percaya yang jahat seperti Diotrefes, dia tidak akan melihat Allah. Kenapa? Karena Gaius adalah seorang yang murah hati, ramah, selalu antusias mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan menerima orang-orang yang melakukan perjalanan jauh untuk memberitakan Injil. Sedangkan Diotrefes, dia tidak mau menerima para pelayan Tuhan. Bahkan dia mencegah jika ada orang yang ingin melakukan kebaikan. Sungguh ini suatu perbuatan yang jahat di mata Rasul Yohanes dan juga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mencontoh Gaius, seorang yang baik hati, murah hati. Karena di dalam Amsal 11:25 dikatakan demikian, orang yang murah hati beruntung karena ia akan menerima kembali apa yang telah diberikannya. Haleluya. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian juga dalam surat di dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbagi dengan orang lain, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai jemaat di dalam satu gereja lokal, mari kita mendukung setiap pekerjaan Tuhan di mana Tuhan menempatkan kita sebagai jemaat di gereja tersebut. Hati kita ramah, baik hati, tulus untuk kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, melakukannya dengan antusias. Bapak Ibu, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, tolong aku. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa
Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana melalui surat Rasul Yohanes kami belajar jika kami telah menerima anugerah keselamatan dan kami menjadi orang yang percaya, maka Tuhan ingin kami melakukan hal yang baik. Kami melakukan kebaikan untuk sesama kami ambil bagian dengan antusias di dalam pekerjaan Tuhan dan pekabaran Injil. Tuhan ingin kami menjadi orang yang ramah, baik hati, murah hati, menolong orang-orang yang dengan giat mengabarkan Injil. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang yang mungkin tidak bisa pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, maka kami akan ambil bagian sebagai orang-orang yang menopang orang-orang yang memberitakan Injil. Terima kasih Bapa untuk peringatan-Mu ini, untuk kami mencontoh Gayus, orang yang baik, orang yang menopang pekerjaan Tuhan. Dan kami tidak mencontoh Demetrius, orang yang menghalangi orang-orang yang ingin melakukan kebaikan dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya dijauhkan dari kami Tuhan hati yang seperti Demetrius. Kami rindu Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan. Dan Tuhan, kami tahu Engkau menginginkan kami menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, yaitu orang yang selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kami bisa melakukan semua yang kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, setiap kami yang mendengarkan Gemar ini. Kami rindu Engkau membawa kami kepada kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Berkati gereja kami, berkati semua pendengar Gemar, untuk kami tersadar dan kami bangkit dan menjadi terang melalui kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan Yesus, nama Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan memulai hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.